Sebagai co-op, kami Refactory berpegang teguh pada prinsip-prinsip kolaborasi, keadilan, dan keberlanjutan. Sebagai anggota dari sebuah koperasi yang terus tumbuh dan mendorong perkembangan anggotanya, kami memang menghargai ide-ide brilian, tetapi lebih mendorong pentingnya mengubah ide menjadi aksi nyata. Di co-op kami, kehadiran di saat bekerja adalah momen untuk berbagi ide. Namun, apa yang membedakan mereka adalah komitmen mereka untuk mengambil sebuah tindakan. Di Refactory, kita melihat anggota yang berkolaborasi dengan tekun untuk merealisasikan proyek-proyek besar. Mereka tahu bahwa ide tanpa tindakan hanyalah khayalan. Di Refactory sendiri kita berbicara soal value ya. Apa itu value? Jadi biasanya ide datang dari seseorang yang membutuhkan sesuatu, apa yang mau diatasi. Kemudian dari situ di Refactory kita menentukan apa yang bisa kita lakukan menyelesaikan masalah itu. Ada ide tanpa ada aksi nyata yang menciptakan value itu tidak terlalu penting sebuah ide itu. Kenapa aksi nyata lebih dihargai daripada hanya sebuah ide? Value itu bukan datang dari sebuah ide, tapi dari sebuah pelaksanaan. Dan sebuah masalah tidak akan selesai ketika hanya dipikirkan. Ide itu awal dari perjalanan ya. Kalau kita ngomong ada ide tanpa ada aksi, itu baru awal. Tapi ketika kita ngomong ide kemudian dilanjutkan dengan adanya aksi nyata yang itu berbuah, kalau di engineering mungkin sebuah software ya. Misalnya dari teman-teman IP yang ada di sini yang menjadi engineer setelahnya itu kita terus mengajarkan bahwa aksi nyata itu yang kita butuhkan di sini. Ketika kita punya project apapun ya, yang kita punya misalnya sekarang AI, ada salah satu anak IP yang dari awal dia punya keinginan atau dia punya ide untuk membuat sebuah aplikasi yang bisa mendeteksi pencuri ya. Itu kan dia mulai mengembangkan ide bagaimana cara otomatis sebuah software ini melacak, kemudian mengenali. Ketika kita tahu bahwa seseorang ini menyukai atau ingin belajar lebih jauh tentang apa itu machine learning dan AI, ya kita pasti berusaha untuk menciptakan hal itu. Ya, jadi kalau di Refactory ada yang namanya career path, dan implementasi career path sendiri kita selalu tanyakan kepada tiap-tiap engineer di Refactory. Contoh konkret yang kita sudah ada ya, jadi kita punya principal engineer yang ini mempunyai job desk, salah satunya adalah melakukan review apakah implementation plan yang dibuat itu sesuai dengan apa yang dikerjakan sama engineer-nya. Gimana caranya ini bisa lebih cepat, karena kan kita punya banyak sekali task. Ini bisa di otomatiskan nggak soal review. Dari situ timbul sebuah ide, kemudian timbul sebuah plan, kemudian sekarang ini kita sedang berusaha untuk mewujudkan itu. Tantangan untuk menerapkan ide menjadi sebuah aksi ya, lebih ke tanggung jawab. Jadi terkadang agak susah untuk orang ini bertanggung jawab atas apa yang dia submit atau dia kendaki kayak gitu. Tanggung jawab menjadi hal yang sulit untuk dipastikan. Dari sebuah ide kita tahu masalahnya yang akan di-resolve, kemudian sebelum kita melakukan aksi nyata di situ ada step yang dinamakan implementation plan. Apa sih implementation plan? Jadi kita perlu membuat rencana apa saja yang perlu kita siapkan, terutama untuk kita bisa mulai mengerjakan ide tersebut. Keinginan mereka untuk menciptakan dampak positif pada komunitas dan lingkungan menggerakkan mereka untuk berinovasi dan mencari cara-cara baru untuk mengatasi tantangan. Ide adalah awal dari segalanya. Tapi tanpa tindakan, ide hanyalah akan seperti meniup gelembung sabun. Kita bisa melihatnya hancur begitu saja. Kami memahami bahwa aksi nyata mengubah impian menjadi kenyataan. Itu adalah kunci keberhasilan Refactory Co-op selama ini. Ya, kalau untuk ide di sini biasanya sudah langsung ke arah
bagaimana mengimplementasikannya, tidak hanya bicara, tapi juga udah mempersiapkan langkah-langkah seperti misalkan untuk mencapai ide ini kita harus ke sini. Jadi tidak hanya membicarakan ide tapi sudah sampai implementasinya kayak gimana. Ya, selama ini lebih sangat-sangat diapresiasi ketika kita sudah melakukan sebuah tindakan. Aksi bisa jadi bumerang itu ketika balik lagi ide itu tidak dengan matang atau tidak dengan baik didiskusikan di awal, sehingga di tengah-tengah punya ide baru tapi tidak dikomunikasikan langsung, oh ini bisa seperti ini, kita langsung laksanakan. Kalau untuk klien sudah jelas ada keterlambatan waktu itu kemungkinan besar. Negatifnya untuk kita sendiri ya kita sudah capek ngoding, kita flow secara normalnya sudah oke misalkan, tapi kita nggak mikirin negatif case-nya, sehingga nanti kita akan ngoding ulang untuk memenuhi negatif case. Kita ngoding ulang karena misalkan ada permintaan dari klien yang tidak kita benar-benar mitigasi di situ. Yang utama itu aku tahu seberapa besar capaianku hari ini. Dari plan ini aku udah berapa persen sih? Ketika plan hari ini itu udah kehit semua, berarti kan hari ini aku sudah melakukan kerja yang sudah maksimal, bisa dibilang tiap hari maksimal. Tapi ketika kita menyelesaikan itu, kita punya rasa senang yang lebih ketika oh aku udah selesai nih untuk bagian A dari tas yang besar ini gitu. Tantangan besarnya itu lebih ke arah mungkin keseringan kita punya ide, kita ngasih ide tapi solusi plannya belum kita pikirkan dengan matang. Ya kalau di Refactory ketika kita punya ide tapi kita nggak menjalankan itu biasanya jadi bahan guyonan. Jadi biasanya malah lebih sebelum itu terjadi sudah di-challenge duluan. Jadi aku misalkan mengutarakan ide, sudah di-challenge. Idemu ini bisa ada solusi apa aja. Kamu menyediakan apa aja nih pilihan solusi yang bisa kita pikirkan untuk idemu ini. Jadi tidak ada orang yang aku usul, idenya diterima terus dia nggak ngelakuin. Nggak ada orang yang seperti itu. Ide adalah benih awal, panggilan untuk kreativitas, dan sumber inspirasi. Mereka menjadi katalisator perubahan dan tanpa mereka dunia kita akan kekurangan inovasi. Namun, sekedar ide saja tidak cukup. Mereka hanya akan menjadi wacana hampa jika tidak diwujudkan menjadi tindakan yang nyata. Dalam koop, aksi atau kontribusi adalah mata uang yang membayar keberhasilan. Seorang anggota koop tanpa kontribusi seperti pelaut yang memetik angin dengan layar, namun tidak mampu membelah ombak dengan kapalnya. Sebaliknya, mereka yang berani melangkah, yang berkomitmen untuk mengubah ide menjadi kenyataan, yang mengatasi rintangan, itulah yang memberikan dampak nyata.